Gue mau kasih tau lu sesuatu kenyataan yang pahit. Semua orang itu kuat sampai diinjek, ditekan, ditolak, ditusuk dari belakang. Kalau lu pernah ngerasain hal tersebut, mungkin video ini buat lu. Nah, kali ini gue pengen share tentang namanya adalah identity crisis. Diserang oleh identitas ketika kita lagi ditolak, dikucilkan, diinjek sama orang, ditipu sama orang, ditusuk dari belakang. That kind of events lah ya dalam hidup. Semua orang pasti pernah ngalamin. Gue pribadi pernah ngalamin. Gue itu punya momen-momen dalam hidup dimana identitas, yang gue pernah sharing juga, identitas yang tidak tergoyahkan. Gitu ya. Enggak juga, ada momen-momen dimana identitas tuh tergoyahkan. Siapa gue itu tergantung sama kesuksesan gue. Tapi apakah itu baik? Tentu aja enggak. Kenapa? Karena itu akan sangat naik turun. Ada momennya lu lagi sukses tinggi, ada momennya lu hancur. Ada momennya sukses tinggi lagi, ada momennya lu hancur lagi. Dan gua itu punya kecenderungan ketika lagi sukses tinggi, sombong luar biasa. Ketika lagi gagal, minder luar biasa. Dua-duanya datang dari akar yang sama, yaitu pride atau rasa keberhargaan diri. Keberhargaan diri yang sehat itu kayak gimana sih? Ya dia nggak berubah apapun yang terjadi. Nah, gue pengen cerita gini, banyak orang itu kuat. Gue berani jamin semua orang tuh kuat ketika lu lagi diterima terus-terusan. Bisnis lu lagi bagus, karir lu lagi oke, lu jualan lagi rame. Semua orang juga akan terlihat kuat karena semua orang bisa jadi motivational speaker ketika lagi momen-momen lagi di atas. Tapi nggak banyak orang bisa jadi orang yang bisa cerita, orang yang bisa relate dengan orang lain ketika momennya lagi jelek. Menurut gua, that's where the grit is. Karena lu butuh ketekunan tersebut ketika momen-momen lagi nggak gampang. Ketika lu lagi ngerasa semua orang kayaknya jauhin gua, semua orang kayaknya lagi nggak oke sama gua. Momen-momen kayak gitu tuh selalu ada menurut gue ya, karena even di dalam hidup gue aja momen-momen kayak gitu tuh sering banget terjadi, dan nggak usah dalam hitungan tahunan lah, dalam hitung bulanan aja tuh bisa terjadi, mingguan aja bisa terjadi. Lagi oke, bisa lagi turun, oke lagi turun lagi, oke lagi turun lagi, and that's everyday's life tuh kayak begitu. Jadi yang gue mau share hari ini tentang namanya performance psychology, itu ngomongin soal mental recovery ketika lu lagi ngalamin kesulitan. Jadi banyak orang itu mentally nggak bisa recover. Contoh gue tuh sangat sulit untuk mentally recover. Gue itu menikmati rasa sakit, gue itu menikmati rasa sulit, menikmati rasanya ditipu. Aduh, rasa kayak sialan banget nih orang nih, bangke banget nih orang nih. Jadi cerita-cerita yang kayak begitu tuh, gue tuh nikmatin dalam kehidupan gue. Jadinya gue sering stuck, gue sering nggak mau maju, gue nggak bisa move on, nggak bisa let go akan sesuatu. Kenapa? Karena gue nggak mau let go aja sebenarnya. Nah itu mental recovery yang parah dari kehidupan gue. Ini gue nggak usah cerita gue udah sukses dalam hal ini. Nggak, gue belum sukses jujur. Gue itu lagi proses recovery dari sebuah event besar dalam kehidupan gue, dimana seluruh tanda kutip harta lah yang gue punya itu diambil orang terdekat lagi. Jadi gue itu lagi berusaha recover dari hal itu, tapi gue tuh kayak gue nggak mau banget recover sih sejujurnya sih. Kenapa? Karena gue pengen punya samsak tinju gitu ya, kayak gara-gara lu sialan pencuri dasar segala macam. Pengennya ngomong kayak gitu terus, rasanya pengen baunya ngomong gitu terus. Tapi gue tahu ketika gue nggak bisa let go, ya gue nggak bisa move on. Ketika gue nggak bisa move on, ya gue akan stuck di problem ini terus menerus. Ini akan terus mengekang gue seterus-terusnya. Nggak bisa maju, nggak bisa perform dengan baik. Jadi gue berani jamin ke dalam kehidupan kita semua tuh ada seasonnya kayak begitu. Gue berani jamin ada momen-momen di mana lu udah kasih yang terbaik buat adik-adik lu bayarin sekolah adik-adik lu, tapi ujungnya adik lu malah nusuk lu dari belakang. Malah adik lu bilang, lu sih bego sih jadi orang sih nggak sekolah. Padahal kita nggak sekolah karena buat bayarin mereka sekolah. Ada nggak momen kayak gitu? Gue berani jamin ada. Setiap orang ada momen-momen lu tolongin orang tua malahan ditusuk dari belakang lagi balik. Ada nggak momen-momen kayak gitu? Ada. Akan ada selalu momen-momen di mana dunia tuh nginjek. Lu tuh sakit luar biasa. Ada. Tapi that's where the growth is. Ketika lu sakit, ketika lu nggak bisa lepasin sesuatu, ketika lu lagi nggak bisa recover secara mental dari failure,
dari kegagalan lu, dari penolakan lu, dari ditusuknya hidup lu, segala macamnya itu kalau lu nggak bisa recover dari that identity crisis, suksesnya nggak bisa tercapai, bro. Sama ini omongan buat gue juga. Makanya gue ngomongin hal ini karena gue juga belum berhasil. Gue juga pengen recover. Karena gue tahu mentally recovered, orang yang mentally recovered itu orang yang bisa mencapai kesuksesan. Orang yang utuh as a person itu yang bisa mencapai kesuksesan. Karena kalau enggak, lu akan terus dibayang-bayangin sama masa lalu, akan terus lama-lamanya begini terus gitu kan. Gitu. Ya, jadi yang gue mau share tentang gimana how do we perform better di dalam sebuah crisis, itu ngomongnya soal gimana kita recover, gimana kita rebounds dari crisis tersebut. Karena kalau enggak, ya lu selama-lamanya, kita akan selama-lamanya begini-gini aja. Oke? So, yang gue mau ngomong terakhir adalah jangan berharap dunia tuh mau sayang sama lu. Nggak usah berharap karena dunia akan injek lu. Dunia akan nyakitin lu. Orang akan egois, orang akan ambil bagian lu. Bukan bagiannya dia loh, dia akan ngambil bagian orang lain juga. Itu dunia. That's why lu butuh grit, bukannya lu butuh nyakitin orang. Enggak mesti. Kita jadi orang baik aja. Ya kan, hukum Newton kan gitu ya, akan ada aksi, selalu ada reaksi. Kalau lu lakuin yang baik, akan datang yang baik. Tapi jangan berharap seperti itu. Karena dunia nggak sebaik itu. Yang lu butuhkan adalah grit, recovery, mentally, rebound mentally ketika lu ngalamin krisis, ketika dunia nyakitin lu, bisa nggak lu bangkit lagi? Bisa nggak lu grit lagi, ngelewatin semuanya? Itu yang paling penting. Oke? Thank you so much for watching. Pastikan teman-teman subscribe ke channelnya, nonton video-video lainnya, dan juga di-share ke teman-teman lainnya. Oke? Thank you so much, dan kita ketemu lagi di video lainnya.